kita masuk ke satu problem besar umat Islam. Sejak ditinggal pergi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana persoalan itu membekas sampai hari ini, dan faktanya membuat umat terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Dan parahnya, antar kelompok tersebut saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Nah, persoalan apa yang kita maksud? Yaitu yang menjadi akar masalah perpecahan umat Islam tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan khilafah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud khilafah setelah Nabi adalah setelah wafatnya Nabi, siapakah yang berhak dan pantas untuk menjadi khalifah. Lalu atas dasar apa dia berhak dan pantas. Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, mari kita lihat akar masalah yang ingin kita pelajari saat ini adalah tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Tapi sebagai catatan terlebih dahulu, bahwa setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ada yang mereka sepakati, ada juga yang tidak mereka sepakati. Yang mereka sepakati adalah wajib ada khalifah memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya. Itu sepakat. Jadi tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Setelah Nabi wafat, wajib ada khalifah. Nah, berarti keberadaan khalifah setelah Nabi itu menjadi sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, dan mereka tidak berbeda dalam hal itu. Jadi nggak ada tuh umat Islam atau ulama mengatakan nggak perlu khalifah, nggak perlu ada yang mimpin umat, nggak ada. Semua sepakat setelah wafat Nabi harus ada yang memimpin umat untuk menjaga Islam dan menjaga kaum muslimin. Tapi yang mereka berbeda adalah bagaimana cara menetapkan khilafah. Khalifah mesti ada, tapi bagaimana cara milihnya, cara menetapkannya? Nah, lalu siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Disinilah kaum muslimin berbeda pendapat. Nah, sekarang mari kita lihat sejauh mana perbedaan mereka. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah cara penetapan khilafah? Manusianya disebut khalifah, kedudukannya disebut khilafah, bukan khilaf. Khilafah, khilaf dengan khilafah beda. Nah, jadi bagaimana cara penetapan khalifah? Nah, di sini muncul perbedaan di antara kaum muslimin. Umat Islam dalam persoalan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan kekhilafahan harus tegak dengan wasiat. Karena itu kewajiban kita untuk mencari wasiat Nabi dan untuk siapa Nabi berwasiat. Kelompok kedua mengatakan tidak, cukup dengan isyarat. Yang oleh karenanya juga kita perlu cari siapa yang diisyaratkan oleh Nabi untuk menjadi khalifah setelah wafatnya. Tapi yang ketiga, cukup dengan ijtihad. Yaitu ijtihad para sahabat, apa hasilnya harus diterima oleh umat Islam. Sedangkan kelompok yang kedua sepakat bahwa urusan kepemimpinan adalah urusan besar. Urusan yang tidak boleh disepelekan. Tapi tidak mesti dengan wasiat. Cukup Nabi hanya memberikan isyarat dengan kriteria. Cukup. Kalau Nabi sudah memberikan isyarat, maka itu sudah cukup bagi umat untuk menetapkan siapa khalifah setelah wafatnya Nabi. Penetapan khilafah dengan isyarat, persoalannya sama. Untuk siapa itu isyarat? Nah, di sini terbagi menjadi 2 juga.
Yang pertama Ibn Taimiyah dan sebagian ahlus sunnah. Sebagian kecil ahlus sunnah yang sependapat dengan Ibn Taimiyah. Mereka mengatakan ada isyarat untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya sama dengan dalil yang tadi. Dalilnya sama, yaitu bahwa Nabi waktu sakit menjelang ajal, Sayyidina Abu Bakar diminta jadi imam. Ada orang datang nanya Nabi, kalau Nabi nggak ada nanti temui siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nabi menjawab temui Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Dalilnya sama. Jadi yang beda apanya? Pemahamannya. Kelompok yang pertama tadi memahami itu wasiat. Tapi kelompok yang kedua membantah. Enggak, kalau wasiat itu Nabi mesti berucap, aku wasiat. Itu baru wasiat namanya. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, kemudian ada orang datang, Nabi pesan nanti kalau aku nggak ada temui Abu Bakar, itu namanya isyarat, bukan wasiat. Jadi kelompok ini sepakat, dalilnya sama, beda di pemahaman. Jadi dalilnya nggak perlu saya sampaikan lagi karena sama. Nah, kelompok yang kedua, kelompok Zaidiyah, salah satu sekte Syiah. Nah, kelompok Zaidiyah mengatakan setuju. Nah, dengan kelompok sebagian Ahlus Sunnah bahwa penetapan khilafah setelah Nabi bukan dengan wasiat. Karena nggak ada itu Nabi mengatakan aku berwasiat, ini wasiatku, nggak ada. Nah, karena tidak ada wasiat, maka yang berlaku hanya isyarat. Tapi untuk siapa itu isyarat? Menurut Zaidiyah isyaratnya untuk Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya sama dengan dalil Syiah tadi. Yaitu Nabi mengatakan man kuntu maula fa ali maulahu. Kemudian dalil-dalil anak Madinatul Ilmi wa aliyu babuha. Kemudian ada lagi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa manzilahnya, kedudukannya Ali di sisi Nabi adalah kamanzilati Harun inda Musa. Kedudukan seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Dan pernah sekali waktu Nabi meninggalkan Madinah, Sayyidina Ali diminta untuk menjaga Madinah, untuk menjadi pemimpin, menjadi gubernur sementara, menjadi imam sementara. Karena Nabi berangkat pergi, Sayyidina Ali jadi imam sementara di Madinah. Ini semua dijadikan dalil oleh Syiah sebagai wasiat, tapi oleh Zaidiyah dikatakan ini bukan wasiat, ini hanya isyarat. Perhatikan baik-baik. Fakta sejarah. 1. Setelah wafat Nabi, Khulafa Rasyidin memimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada satu lagi, yaitu Sayyidina Hasan. Yang kedua, selama 6 bulan Ali dan Ahlul Bait tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa ini perlu saya catat? Perhatikan baik-baik. Ini ada 2 poin ini. 1. Fakta. Yang jadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fakta. Kedua, fakta 6 bulan Ahlul Bait tidak baiat Sayyidina Abu Bakar. Setelah 6 bulan baru keluarga Nabi baiat Abu Bakar. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh madhab manapun juga. Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Karena kita akan melihat konsekuensi akidah. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang isyarat. Apa konsekuensinya jika ada isyarat? Nah, Ibn Taimiyah mengatakan ada isyarat buat Abu Bakar. Zaidiyah mengatakan ada isyarat buat Ali. Saya mau tanya, saudara, ada isyarat dari Nabi, kemudian enggak dijalankan. Saya mau tanya, ini orang yang enggak mau jalankan isyarat Nabi itu cerdas atau bodoh? Bodoh. Kalau bilang enggak, saya tidak paham isyarat Nabi, ya berarti goblok dong. Isyarat Nabi dia enggak tahu.
Bodoh itu. Artinya, kalau memang ada isyarat buat Abu Bakar, isyarat dari Nabi Abu Bakar yang mesti jadi khalifah, maka berarti Ahlul Bait tidak paham isyarat Nabi. Selama 6 bulan, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Bani Hasim, Bani Muttalib, tidak ada yang paham isyarat Nabi. Atau sebaliknya. Kalau ada isyarat buat Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ansor, Muhajirin, semuanya tidak ada yang paham isyarat Nabi. Kalau nggak paham isyarat Nabi, berarti dia bodoh. Berarti selama 6 bulan tuh Siti Fatimah sama Sayyidina Ali bodoh. Masa isyarat Nabi nggak ngerti? Udah Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, itu kan isyarat jadi khalifah. Kalau memang itu isyarat, berarti Sayyidina Ali terlalu bodoh tidak memahami isyarat. Saya mau tanya, dalam sejarah Sayyidina Ali itu bodoh atau cerdas? Kemarin kita sudah belajar, dalam faraid aja bisa dijawab di atas mimbar. Mana mungkin isyarat begini beliau nggak paham? Kalau ada isyarat, beliau akan paham dan beliau akan tunduk kepada isyarat tersebut. Walaupun isyarat itu bukan wasiat. Maka itu pendapat ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ditolak. Kenapa? Karena hukum tidak paham isyarat itu berarti tidak pandai, tidak berilmu, bodoh. Nah, kenapa ini ditolak? Karena pendapat di atas konsekuensinya bisa membodohkan dan merendahkan sahabat Nabi. Jadi kalau kita katakan ada isyarat buat Abu Bakar, langsung atau tidak langsung, kita mengatakan Ali dan Ahlul Bait Nabi tidak berilmu, tidak pandai, bodoh. Itu merendahkan Sayyidina Ali dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dikatakan ada isyarat buat Sayyidina Ali, langsung atau tidak langsung, berarti kita menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seluruh sahabat Nabi dari Ansor dan Muhajirin, mereka tidak cerdas, tidak pandai, tidak berilmu. Mereka semua bodoh. Ini bagi Ahlus Sunnah akidah yang berbahaya. Walaupun Ibn Taimiyah mengatakan, oh saya tidak membodohkan Ahlul Bait. Saya tidak mengatakan Ahlul Bait itu bodoh. Walaupun Zaidiyah mengatakan, saya tidak mengatakan Abu Bakar Umar itu bodoh. Ya, Anda tidak mengatakan Abu Bakar Umar itu bodoh. Anda Ibn Taimiyah memang tidak mengatakan Ahlul Bait itu bodoh. Tapi akidah Anda, keyakinan Anda, konsekuensinya meletakkan sahabat dan Ahlul Bait di dalam posisi bodoh, tidak cerdas dan tidak pandai. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ini pun ditolak. Ini sebagian Ahlus Sunnah ada yang ikut Ibn Taimiyah, ditolak oleh jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang sebagai tambahan, kita tidak usah kaget kalau tadi kita katakan ini hasil ijtihad dan sesuai fakta. Mari kita lihat faktanya. Nabi bersabda dalam satu hadis. Kata beliau, al-khilafatu ba'di 30 sanah, summa takunu mulkan. Kata Nabi, kekhilafahan setelahku itu berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu akan datang masa kerajaan. Ini hadis Nabi dalam Jami'ut Tirmidzi. Nabi mengatakan masa kekhilafahan setelah aku nanti 30 tahun. Setelah itu akan datang masa kerajaan. Nah sekarang mari kita lihat Khulafa Rasyidin dengan masa kepemimpinannya. 1. Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2. Sayyidina Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. 3. Sayyidina Utsman memimpin 11 tahun 11 bulan 18 hari. 4. Sayyidina Ali memimpin selama 4 tahun 8 bulan. Dan yang kelima, Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali memimpin selama 6 bulan 27 hari. Nah, ada juga yang membulatkan 7 bulan. 7 bulan kurang 3 hari. Nah sekarang mari kita lihat
kita lihat semua, perhatikan. Harinya 10 tambah 5. 15 tambah 18. 23 tambah 27. 33 tambah 27. Berapa? 60 hari. Kita tulis. Sekarang bulan. 3 tambah 6 berapa? 9 tambah 11. 20 tambah 8. 28 tambah 6. 34 bulan. Baik, tahunnya 2 tambah 10. 12 tambah 11. 23 tambah 4. 27. Perhatikan baik-baik. Jadi Khulafa Rasyidin itu 27 tahun, 34 bulan, 60 hari. Saya tanya, 60 hari itu sama dengan berapa bulan? 2 bulan. 60 hari kita kosongkan, 34 bulan tambah 2. Jadi berapa? 36 bulan. 27 tahun, 36 bulan. Saya tanya, 36 bulan itu berapa tahun? 3 tahun. Maka jumlahnya 27 tambah 3 tahun sama dengan 30 tahun. Anda bisa lihat, dalam hadis Nabi bilang berapa tahun? 30. Kenyataannya berapa tahun? 30. Nah, cuma memang yang nomor 5, yang Sayyidina Hasan itu beberapa kitab menyebut 7 bulan. Ada yang sebut 7 bulan, ada yang sebut 7 bulan kurang beberapa hari, ada yang sebut 7 bulan kurang 3 hari. Nah, kita ambil yang 7 bulan kurang 3 hari. Berarti 6 bulan 27 hari. Andai kata pun 7 bulan percis, berarti 30 tahun lebih 3 hari. Nah, 3 hari nggak perlu dihitung ya ikhwan. Jumlahnya tetap 30 tahun. Nah, sekarang inilah salah satu mindala ilin nubuwah. Bukti kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa tahu nanti kekhilafahan setelahku cuma 30 tahun. Setelah 30 tahun kata Nabi datang masa kerajaan. Makanya Anda baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibn Katsir. Begitu beliau cerita Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah, Ali khalifah, Hasan khalifah. Begitu masuk Muawiyah, beliau kasih judul Awwalul Muluk fil Islam. Raja pertama dalam sejarah Islam. Beliau tidak sebut sebagai khalifah. Sesuai dengan hadis yang Nabi sampaikan tadi. Nah, kenapa disebut raja? Karena setelah Muawiyah beliau angkat anaknya. Kemudian anaknya mengangkat lagi anaknya dan seterusnya. Turun-temurun di Bani Umayyah. Begitu Bani Umayyah gugur, naik Bani Abbas. Juga turun-temurun. Semua menjadi kerajaan. Percis sabda Nabi. Kekhilafahan cuma 30 tahun. Setelah itu datang masa kerajaan. Kalau masa kerajaan ya turun-temurun. Nggak pakai musyawarah ngajak orang luar. Yang penting diangkat anak. Kalau Sayyidina Hasan bukan Sayyidina Ali yang angkat. Sayyidina Hasan ini bukan Ahlul Bait yang angkat. Tapi masyarakat ketika itu rame-rame menuntut Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah setelah sepeninggal Ali ibn Abi Thalib. Jadi waktu Ali mau meninggal ditanya, "Ya Ali, kau tidak meninggalkan Hasan untuk kami?" Kata Sayyidina Ali, "Aku tinggalkan kalian sebagaimana Rasulullah meninggalkan kalian." Artinya apa? Dulu Nabi meninggalkan tanpa nunjuk, suruh musyawarah. Maka Sayyidina Ali meminta, kalau aku nanti meninggal dunia, kalian musyawarah. Cari yang kalian kehendaki untuk menjadi khalifah. Akhirnya setelah Sayyidina Ali wafat, mereka mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Makanya Khulafa Rasyidin bukan 4. Tapi Khulafa Rasyidin ada 5 sesuai dengan hadis Nabi. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. 6.